wa ta'ala. Tentunya kita dalam kehidupan ini berharap diberikan kesempatan terbaik ya untuk memiliki nafs yang mutmainnah, nafs yang tenang, yang tentram, yang tidak gampang emosi, tidak mudah tersulut ya, tidak temperamental, tidak emosional, tapi benar-benar dirinya ini mawas ya, dirinya ini kolbunya benar-benar dalam keadaan yang kalem, tenang dan tentram. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan derita, senantiasa ikhlas menghambakan diri dengan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang yang bermohon untuk dijadikan orang yang sensitif terhadap kesalahan, sesegera mungkin mengakui kesalahan. Kalau kepada Allah langsung kita bertobat, beristighfar. Kalau kepada manusia maka kita harus islah. Kita harus bersih-bersih dulu. Kita harus saling memaafkan, bersihkan tubuh masing-masing. Dan tentunya ini akan menghasilkan sebuah anugerah dari Allah yang berupa ilmu yang bermanfaat, dari silaturahim yang indah itu akan menghasilkan rezeki yang thayyibah, barokah, wasi'ah, rezeki yang baik, berkah dan cukup ya, bahkan mungkin melimpah untuk bisa bersedekah, berzakat, berinfak ya, sehingga kita dalam kehidupan ini memiliki makna yang lebih luas lagi. Kemudian kita juga pada saatnya ingin agar kita juga memperoleh kesempatan untuk dipanjangkan umur, sehat badan ya, dan kemudian amal kita amal yang soleh insya Allah. Tentunya panjang umur dalam artian penuh makna, bukan hanya sekedar panjang dalam jumlah, tetapi panjang dalam amalan yang soleh. Kita tekadkan dari dalam kalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, hari ini di penghujung bulan Safar, dan insya Allah nanti mulai maghrib sudah masuk bulan Rabiul Awal, bulan Murud. Mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih untuk berbahagia, untuk bisa menghadirkan di dalam kalbu kita ini rasa suka, rasa cinta kepada Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita, dan kita praktekkan apa yang menjadi contoh teladan dari beliau dalam segala sisi kehidupan. Beliau bertuhankan hanya Allah, la ilaha illallah. Beliau beragamakan Islam, inna dina indallahil Islam, dan beliau selalu dalam keadaan bahagia, penuh dengan kenikmatan, selalu istiqomah dan selalu gemar berjamaah. Al-yauma apa Bu? Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati waraditu lakumul Islam Madinah. Demikian pernyataan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW di akhir penyampaian turunnya ayat-ayat suci Al-Quran sebanyak 30 juz, itu 114 surat, diakhiri dengan pernyataan Allah bahwa telah disempurnakan nikmatnya. Nah, kemudian telah ridho bahwa agama adalah agama Islam. Dan itulah Rasulullah SAW menutup seluruh kehidupannya dalam usia 63 tahun, dan beliau selama dalam hidupnya dan setelah hidupnya. Nah, artinya tidak hanya selama hidupnya, tapi setelah beliau wafat pun tetap beliau memberikan cahaya penerang bagi manusia, menjadi rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Bapak Ibu merasa mendapatkan kesempatan memperoleh cahaya kerasulan dari Nabi Muhammad? Ya, siap-siap. Ada yang sudah ngaku, ada yang sudah 63 tahun. Tapi itu laki-laki, Bu, 63 tahun. Kalau laki-laki, kalau perempuan mungkin Ibu udah langsung merasa saya 63, Ibu aja udah 70 kalem, Bu. Iya.
Karena kemarin adik ponakan saya tuh baru 40 meninggal. Kemudian ada yang baru 34 tahun meninggal. Kita masih dipilih untuk tetap hidup, alhamdulillah. Di antara kita ada yang sudah melampaui usia Rasulullah 63 tahun, alhamdulillah. Udah dapat bonus. Yuk makin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita buktikan dengan mencintai apa yang disukai oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang belajar dan mengajarkan, ya. Salah satu syarat utama untuk bisa belajar dan mengajarkan Al-Qur'an adalah kikis dari dalam diri kita itu sifat sombong. Jangan sampai sombong kita sudah bisa, apalagi sombong kita belum bisa. Ada nggak yang sombong belum bisa? Ada, namanya minder. Jadi sombong dengan minder itu sama-sama penyakit hati, ya, penyakit jiwa. Jadi orang yang sombong itu kurang saeunan, Bu, kalau kata Teh Ela, ya. Orang yang minder juga kurang saeunan. Jadi kudu kumaha, Bu? Kita mah balance, ya, seimbang. Jangan sombong dan jangan minder. Jadi bagaimana? Harus selalu dalam keadaan yang berkeseimbangan. Tidak merasa sombong ketika sudah bisa. Justru ada tugas untuk mengajarkan kepada yang belum bisa. Jangan pernah merasa minder, apalagi putus asa. Bagi yang abdi mah teu bisa-bisa diajar teh, ya memang itulah bapak dan ibu, ya. Kalau langsung bisa mungkin langsung sombong, ya. Ternyata tidak bisa juga anger sombong, tapi sombong nanti sombong negatif yang disebut dengan minder. Jadi sombong positifnya dan yang positif berlebihan itu yang disebut takabur, sedangkan yang tidak sombong yang karena kekurangan itu disebutnya minder. Padahal kita ini sama diciptakan Allah. Di ayat-ayat yang sudah kita baca, dari setetes air mani yang hina, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian tulang, kemudian ditiupkan ruh, dan ketika ditiupkan ruh maka jadilah kita ini menjadi manusia. Nah, tapi manusia masih di dalam rahim ibu tercintanya selama 9 bulan, baru kemudian keluar oe oe oe. Itulah manusia yang sudah berada di dunia. Ada yang baru oe terus keluar mati, ya. Kemudian ada yang baru 2 tahun 3 tahun meninggal. Ada juga yang sudah nini itu payah-payah punya. Sudah cerewet. Ada yang dicabok mati, ada yang didiemin juga mati, ya Bu, ya. Ibu pengennya yang mana Bapak? Mau yang ditabok dulu mati atau yang didiemin mati sendiri? Baik Bapak Ibu, yuk dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, pagi hari ini segar bugar, sehat walafiat, dan juga udaranya segar karena semalaman diguyur oleh hujan rintik-rintik yang bikin betah untuk ngagojod berselimut, ya. Di Saung Tahfidz Al-Quran Tanjung Jaya, Sukaraja, Tasikmalaya hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama ibunda tercinta dan keluarga besarnya. Kemudian dari Parung Kadongdong, Saung Tahfidz Cidolog, ya, Sukaraja, Tasikmalaya juga hadir Teh Yulianingsi bersama keluarga tercintanya. Dari Bandung, ya, di Radio Kilait FM, ya, hadir Kang Indra Gunadi bersama keluarga dan kru Radio Kilait FM 107,1 Bandung. Kemudian masih dari Saung Tahfidz Al-Quran di Bandung juga Kang Ahmad Widyadi di Cipamokolan, ya, seputaran Masjid Al-Jabar Kota Bandung. Dari Saung Tahfidz Al-Quran yang ada di Sumedang hadir Teh Is Yuliati bersama keluarga besarnya. Dari Cirebon, ini dari Kasepuhan dan dari Kanoman ada Teh Irin Aptiani bersama keluarga dan Teh Hilda Martina bersama keluarga. Yuk hari-hari ini kita tambahkan nikmat kita. Ingat hari ini termasuk hitungannya, ya. Hitungannya hari terakhir bulan Safar dan mulai nanti maghrib kita masuk bulan
Rabiul Awal. Yuk tekadkan getar kalbu kita untuk mengobarkan semangat untuk membaca Al-Quran dan banyak-banyak bersolawat. Dari dalam kalbu kita digetarkan. Dari dalam lisan kita diucapkan. Perbuatan kita, doa kita luruskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Kita dicintakan untuk membaca Al-Quran, dicintakan untuk bersolawat, dicintakan untuk mengamalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapkan hati, siapkan mata, siapkan telinga untuk banyak mendengar kisah-kisah bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupannya, karena kehidupan Rasulullah SAW itu adalah semua Al-Quran itu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu seperti apa mengamalkan Al-Quran, maka istri tercinta Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Yang disebut akhlak itu adalah kesatuan antara getar kolbu, lisan, perbuatan, dan harapan dan doanya. Itulah yang disebut akhlak sebagai buah dari keimanan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ilmunya untuk mempelajari akhlak, ada bagaimana caranya untuk mempraktekkan akhlak. Tapi semuanya akan bermuara kepada Rasulullah SAW dan bermuara kepada Al-Quran, dan berarti itu adalah dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita segala kebenaran itu dari Allah, dan janganlah kalian ragu-ragu terhadap kebenaran itu. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, jadi Bapak Ibu kalau sekarang hidup di negeri kita ini, yang boleh jadi kadang kita mikirnya kok begini, kok begini, kok begini. Ya, ada pejabat yang ngaco, ada juga pejabat yang jujur, ada yang korup, ada juga yang menangkap koruptor. Nah, itulah negeri kita. Tapi kira-kira yang jujur dengan yang tidak jujur, banyakkan mana Bapak Ibu? Pasti banyakkan yang tidak jujur dibanding yang jujur. Makanya yang tidak jujur juga banyak pembelanya. Karena ternyata kalau sudah ada fulus, ada cuan, ada hepeng, ada rupiah, nah, ada dolar, maka kadang-kadang yang kelihatan jujur juga kelepek, kelepek. Nah, apalagi yang teriak-teriak basmi koruptor, koruptor harus dihukum mati. Diberi motor butut, oke, langsung ngelepek. Alhamdulillah guys ditewa KPK-nya tukang curak-curak nitah pejabat dihukum mati. Manehna ayeuna nu ditewak punya. Alhamdulillah. Dan itu yang diperasnya itu ternyata rakyat, ya, rakyat yang diperasnya. Diperasnya apa? Lamun izin-izin. Jadi persulit keur loba duit. Nah, tapi karena teu boga duit masalah sorangan jeung teu boga duit ya. Di lamun anu ayeuna harares hirup di dunia berarti memang teu boga duit. Teu boga duit ngajual birit kan gitu punya. Teh lain gitu ya. Ngajual birit maksudnya Bu ya. Baik. Birit tidak tahu birit. Ya sudah Bu ya. Baik, Bapak Ibu, yuk hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan selalu berbahagia, istiqomah berjamaah membaca Al-Quran, dan yang akan kita baca hari ini 10 ayat dari surat Al-Furqan, dimulai dari ayat ke-45. Surat Al-Furqan mulai ayat ke-45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila rabbika kaifa maddal dhilla walau syaa laja'alahu sakinan summa ja'alna syamsa 'alaihi dalila.
rabbika khaifan madaikah walau sa'ajan sakinah thumma ja'alna samsa alaihi dalik فقبضناه إلينا قبضا يسيرا thumma qabatnahu ila yasira وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا وسباتا وجعلنا النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء الذي أرسل رياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا لنهبه بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثير ولقد شرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأيبى أكثر الناس إلا كفور ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذاب فرات وهذا ملح أجاج وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا منه جهاد وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجورا
وهذا منه أجاج وجعلناهما مرجلا وهو وزهرا الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وشيرا وكان ربك قديرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله بشرا وسحرا وكان ربك قديرا. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil 10 ayat dari surat Al-Furqan mulai ayat ke-45 sampai ke-54. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal ibadah kita, dan yang salahnya, yang kelirunya mudah-mudahan diampuni, dihapuskan dosa dan kesalahan kita. Innallaha ghafurur rahim. Allah yang Maha menghapus dosa dan yang Maha kasih sayang kepada manusia. Mudah-mudahan kesalahan kita, baik kesalahan secara sengaja ataupun kesalahan karena kekurangan ilmu, kondisi, dan juga kekurangan karena ketidakmampuan, mudah-mudahan Allah jadikan bagi kita penyebar semangat untuk terus-terusan, ya, terus-terusan belajar meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan Bapak Ibu bahwa yang namanya kualitas orang atau kualitas manusia terhadap Al-Quran, baik membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya, dan menyebarluaskannya, belajar dan mengajarkannya akan menjadi penentu bagi manusia itu. Dia akan mencapai kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Makin dia banyak yang dia bisa kuasai dari Al-Quran, Allah berikan kesempatan untuk makin mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, dan makin lalai kepada Al-Quran, cuek kepada Al-Quran. Di ayat-ayat yang kemarin sudah kita baca ditegaskan bahwa nanti akan terjadi penyesalan di hari kiamat di saat ditanya, hei, apa yang sudah kamu lakukan dengan apa yang diperintahkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Maka jiwa kita akan menjawab, dan yang menjawab bukan mulut tetapi seluruh panca indera selain al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Keyakinan kita bahwa mulut itu dikunci dan tidak akan berbicara, sementara yang akan berbicara selain mulut termasuk yang di luar kita. Handphone kita akan bicara, laptop kita akan berbicara, kemudian juga yang ada di sekitar kita akan berbicara. Mukena yang dipakai, kerudung yang dipakai, kacamata yang dipakai, termasuk gelas-gelas ini Bapak Ibu akan ngomong nanti Bu ya. Yuk, termasuk air yang akan kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari itu yuk sering-seringlah meneguk air sedang
membaca Al-Quran supaya banyak saksi. Ya, ya. Baik Bapak Ibu, setelahnya kita membaca, kita ingin mendapat pemahaman yang benar. Dan saya menggunakan alat bantu namanya kitab Tarjamah Tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa pakai bahasa Indonesia? Tapi mah orang Indonesia. Kadang-kadang pakai bahasa Sunda, saeutik-sakedik bahasa Jawa. Ya, baik Bu. Kita mulai dari ayat ke-45. Apakah kamu tidak memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana Allah memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya dia Allah menjadikan tetap bayang-bayang itu. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. Bapak Ibu suka berdiri di tengah malam dalam kegelapan? Ada bayang-bayangnya enggak? Kemana? Nah, kan gitu, kan kitanya ada, kok nggak ada bayang-bayang. Tapi kalau berdiri di siang hari, ibu bapak ada bayang-bayang nggak? Ada, kalau ada cahaya. Ya, kalau tidak ada cahaya, tidak akan ada bayang-bayang. Bayang-bayang itu bisa pendek, bisa panjang, tergantung posisi kita. Bisa juga bayang-bayang itu pas lempeng di bawah badan kita, lamun kermanceran Pak Ibunya. Tapi kalau pagi-pagi di waktu pecat sawen ya, atau di waktu hanut moyan bayang-bayang kita di mana Bu? Nah, miring gitu ya. Kadang-kadang pondok, kadang-kadang panjang. Panjang mana bayang-bayang kita di waktu hanut moyang moyan jeung pecat sawen? Teuing paun katanya mau hayut hanet moyang genawan pecat sawat genawan punya hanet moyang itu jam 8 pagi sedangkan pecat sawat jam 11 pagi juga. Kira-kira panjang mana bayangan Bapak Ibu? Hah? Oh, nanya iya mah bener. Kita itu mikir enggak dalam hidup tuh. Ketika jam 9 pagi waktu hanet moyang dengan jam 11 panjang mana? Lah kalangkang urang bayang-bayang kita. Diralat itu tadi. Pagi. Bapak Ibu. Panjang jam 9 ya. Kenapa? Jam Mataharinya 9. miringnya dari timur seperti itu. Kemudian nyontok kita menjadi panjang. Ya. Kemudian panjang mana ketika kita dalam keadaan jam 11 siang panci petat sawan dan ketika tunggang gunung, panci tunggang gunung. Kapan tunggang gunung? Jam 4 sore. Mana lebih panjang? Lebih panjang jam 4 sore. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi artinya kita itu harus sadar bahwa dunia ini setiap hari bergerak. Dan pernah matahari ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala dihentikan supaya tidak segera surup atau tidak segera matahari itu tenggelam. Kapan itu? Peristiwa apa itu? Ketika Rasulullah selesai Isra Mi'raj, kemudian Rasulullah bercerita kepada kaum kafirin Quraisy, kata Rasulullah sebentar lagi bakal datang rombongan kabilah dari Quraisy yang pulang dagang. Ternyata sampai hampir maghrib belum datang juga, jadi oleh Allah ditahan. Nah, supaya tidak segera tenggelam. Wallahu alam cara Allah menahannya seperti apa? Apakah di jungkit gitunya pakai gantar, pakai bambu atau apa gitu. Ataukah mungkin remna dieureunkeun heula ya wallahu alam. Tapi yang jelas Allah dimungkinkan untuk menghentikan matahari dan juga dimungkinkan untuk menghancurkan matahari pada saatnya dijatuhkan ke bumi, Bapak Ibu. Itulah hari kiamat. Jadi di sini adalah waktu itu oleh Allah diatur semuanya ya. Mari kita lihat, kami jadikan matahari sebagai petunjuk dan atas bayang-bayang itu. Jadi ada bayang-bayang karena ada cahaya. Bapak Ibu kalau ingin banyak bercahaya, maka buatlah bayang-bayang ini bergerak. Ya. Jadi kalau bergerak ke sini, maka bayang-bayangnya juga akan bergerak. Tapi kalau diem aja ngajar, ibu tanya ngajar rentul, ngajar dognya, maka bayang-bayangnya juga akan bayang-bayang yang banyak akan menghasilkan
hal positif, namanya manfaat. Jadi manfaat itu adalah bayang-bayang. Petani nyangkul, ya, bayang-bayangnya banyak, kemudian oleh Allah ditakdirkan beras, ya, padinya tumbuh, kemudian petani juga di samping nyangkul datang lagi ke sawah, ngoyos, kemudian ngoret, kemudian juga ngaramet, tandur dan seterusnya, sampai nanti panen itu sebenarnya dalam keadaan terang benderang. Panen kuek mongkleng buta rajin bu, dan tika dele nyebunya beas parena oge. Bu, di Pekalongan kalau panen tengah malam atau tengah siang hari? Oh, pagi. Artinya matahari udah. Nah, karena bisa tahu bahwa ini adalah pohon padi gitu ya, pakai ani-ani, pakai etem. Ya. Bapak Ibu juga kalau seandainya ingin banyak berbuat amal supaya mampu membedakan mana benar mana salah, mana terang mana gelap, maka harus dalam keadaan bercahaya. Dan matahari itu menerangi bumi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan sinarnya berupa ilmu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, maka hati kita ini dapat bercahaya dengan sinar kenabian. Nah, Ibu Bapak bisa membaca kalimat-kalimat thayyibah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek, surat-surat panjang, itu karena ada ilmunya. Ya nggak punya ilmu nggak bakal bisa. Dan ilmu itu dari Allah. Dia bisa membedakan mana alif, mana waw, mana ya, sin, mana sod, dan seterusnya. Dia juga bisa mengucapkannya dengan benar. Ya, kalau alif misalnya gini, kalau ain begini, kalau waw begini. Itu bisa dia sarwakeun wae kumaing we, kalau kumaing berarti engke bakal sawur Allah teh kumaha baik baik kumasia ya. Yuk, jadi lihat di ayat ke 46-nya. Kemudian kami menarik bayang-bayang itu kepada kami dengan tarikan yang perlahan-lahan. Jadi ibu itu ibarat bayang-bayang, Bapak Ibu ibarat bayang-bayang, kemudian ditarik oleh Allah pelan-pelan. Itulah kematian. Ketika kematian ada nggak bayang-bayang Bapak Ibu? Ewen, wae mah pocong bu. Kalau sudah mati ada bayang-bayangnya enggak? Ya enggak ada, orang namanya tidur begitu ya. Apalagi kalau udah dimasukkan ke liang kubur, ada bayang-bayangnya enggak? Boro-boro matahari juga tidak kelihatan. Tapi bayang-bayang amal kita akan tetap terang benderang meskipun sudah ada di dalam kubur. Kalau nggak percaya, silahkan buktikan bukan ya. Kalau saya mau percaya bahwa bayang-bayang manusia selama di dunia akan menjadi penerang dia ketika berada di dalam kubur. Apa itu bayang-bayang itu? Getar kolbu, lisan diucapkan, perbuatan, dan doanya. Ya, Bapak Ibu ya, ngertos Bu. Ini ngajinya agak harus pakai mikir begitu Bu ya. Kalau ngaji nggak mikir, jangan lupa itu banyak yang gagal. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Ingat Bapak Ibu, kalau orang yang konsisten bahwa siang berusaha maksimal dan malam untuk istirahat, maka beda dengan orang yang kalau malamnya berusaha, siangnya istirahat. Beda, bengut nage budak, wajahnya juga beda. Ya, kalau nggak percaya silahkan, lihat aja Bu ya. Atau Bapak Ibu rasakan sendiri, angke penting marek juga we sing terus-terusan terus berang nahes. Itu akan kelihatan Bu ya. Yuk lanjut ke ayat 48. Dialah Allah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Jadi kalau hujan itu tidak langsung pasti akan ada tanda-tanda. Bisa angin ataupun bisa berupa kilat ataupun bisa berupa mendung. Ya, itulah kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang gembiranya seseorang atau manusia ketika mendapatkan rahmat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih agar kami menghidupkan dengan air itu negeri yang mati, dan agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. Dan sesungguhnya kami telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran daripadanya, maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari nikmat Allah. Nah,
Sedemikiannya ya dicontohkan oleh Allah bahwa hujan pun itu harus kita tadabburi atau kita pelajari. Oh begini, oh ini, kok beda ya di Cigending udah hujan, di Ujung Berung udah hujan, di dia mah garing kene, kan gitu Bu ya. Di sana ada berita banjir, kok di sini nggak ada apa-apa. Nah itulah ya, ayat ini menerangkan tentang hal tersebut. Mari kita lanjut ke ayat ke-51. Dan andai kata kami menghendaki, benar-benarlah kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan atau rasul. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang benar. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran ini adalah perintah Allah, alat untuk berjihad. Berjihad bukan hanya mengambil pedang ataupun menembakkan peluru atau ke medan perang. Berjihad adalah memberantas kebodohan, terutama kebodohan dalam hal membaca Al-Quran. Jadi saya niatnya tiap pagi baca lain kuna naon Bu, berjihad, berangkat dari rumah. Ya Allah, mudah-mudahan ayah butuh belajar. Kalaupun nggak ada yang butuh, teu naon diajar sorangan. Keun we sugan we nya. Aya malaikat memiliwan jin kan marangan gitu punya. Alhamdulillah Bapak Ibu datang itu niatkan juga begitu. Jangan niatkan karunya pauungan sorangan, jangan Ibu ya. Niatkan bahwa diri ini butuh Al-Qur'an. Iya. Dengerin dulu speakernya nggak ada paumnya nggak ngaji namanya nu kitu teh ngaranna nurus tunyung. Jadi kalau ngajinya hanya ketika ada orang lain, itu teh nurus tunyuk, ya, alias tidak punya pendirian. Kumaha atuh carana tetap istiqomah. Apakah mudah istiqomah itu? Pakai short susah gitu ya. Istiqomah itu susah. Makanya selalu minta kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, jadikan aku orang yang istiqomah. Bagaimana istiqomah itu? Lurus di jalan Allah. Itulah yang namanya istiqomah. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Jadi Bapak Ibu ada laut yang bertemu, yang di sebelah sini pahit, yang di sebelah sini segar. Jadi lautnya laut tawar, di sebelah sini laut yang asin. Ayat tidak pernah bercampur sampai dengan kiamat Bu, itu laut. Saya juga belum pernah ke sana, tapi saya percaya. Dan itu sudah dibuktikan oleh para pelaut dan para peneliti benar di sana Bu, di daerah Mediterania, di belah luhur ya. Lain Bu, lain di Laut Jawa, lain di Laut Kidul. Iya. Nah, warnanya kemudian